Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi aktivitas renang. Aktivitas renang. Pendidikan jasmani olahraga kesehatan untuk kelas 10, pembelajaran jarak jauh. Kompetensi dasar. Untuk KD 3.8 yaitu menganalisis keterampilan satu gaya renang. KD 4.8 mempraktikkan hasil analisis keterampilan satu gaya renang. Indikator pencapaian kompetensi. KD 3.8 menjelaskan tentang berbagai keterampilan gerak aktivitas air renang gaya bebas. Menjelaskan tahapan teknik meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, teknik pernapasan pada renang. Menemukan variasi dan kombinasi teknik meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, teknik pernapasan pada renang. Menganalisis kelebihan dan kekurangan variasi dan kombinasi gerakan tersebut. Mencoba keterampilan gerak aktivitas air yang telah diperagakan. KD 4.8 melakukan gerakan teknik meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, teknik pernapasan pada renang. Melakukan variasi dan kombinasi gerakan tersebut. Melakukan perlombaan renang yang berbeda dengan peraturan yang sebenarnya. Mempraktikkan secara berulang-ulang berbagai keterampilan gerak aktivitas air sesuai dengan komando dan giliran yang diberikan oleh guru, dilandasi nilai-nilai disiplin, percaya diri, keberanian, dan kerja sama. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang berbagai keterampilan gerak aktivitas air renang gaya bebas, menjelaskan tahapan teknik dalam renang, mencoba keterampilan gerak aktivitas air yang telah diperagakan oleh guru, melakukan gerak teknik meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, teknik pernapasan pada renang, melakukan gerakan variasi dan kombinasi teknik tersebut, melakukan perlombaan renang dengan peraturan yang sebenarnya, mempraktikkan secara berulang berbagai keterampilan gerak aktivitas air sesuai dengan komando dan giliran yang diberikan oleh guru, dilandasi nilai-nilai disiplin, percaya diri, keberanian, dan kerja sama. Renang merupakan salah satu olahraga yang digemari banyak orang. Olahraga ini dapat menjadi sarana mengisi aktivitas positif dan rekreasi. Selain menyenangkan, renang memiliki manfaat bagi kesehatan. Bagaimana tidak, dengan berenang, seluruh otot dan bagian tubuh bergerak terus-menerus. Gitu pula dalam renang gaya bebas, perenang akan menggerakkan seluruh otot. Renang gaya bebas dapat menguji kemampuan fisik dan mental. Sebelum melakukan aktivitas renang, ada baiknya kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Melakukan water conditioning. Melakukan gerakan kaki gaya bebas, gerakan kaki gaya dada. Dan berikut adalah cara meluncur di kolam. Ini gerakan gaya bebas, gerakan tangan, kaki, dan pernapasan. Ini gerakan gaya dada, gerakan tangan, kaki, dan cara melakukan pernapasan di. Dengan renang, renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Salah satu gaya dalam renang adalah gaya bebas. Renang gaya bebas adalah jenis gaya renang dengan posisi badan menghadap ke air dan tangan secara bergantian melakukan gerakan mengayuh agar tubuh bergerak ke depan. Dalam bahasa Inggris, renang gaya bebas disebut dengan free swim style. Dalam melatih teknik renang gaya bebas kita harus mempunyai kekuatan fisik yang baik, agar kuat renang jarak jauh. Bagaimana cara melakukan gerak dasar renang gaya bebas? Mari kita simak langkah-langkah gerak dasar renang gaya bebas berikut. 1. Meluncur pada renang gaya bebas. Meluncur sering dilakukan ketika bermain air di kolam renang.
Bagaimana caranya? Saat meluncur, posisi badan mengapung di permukaan air. Kedua lengan dalam posisi lurus ke depan, sementara kedua kaki, tungkai, lurus ke belakang. Gerakan meluncur dapat dilakukan secara sendiri atau dengan bantuan alat. Alat yang dapat digunakan ialah papan pelampung. Kita juga dapat meminta bantuan teman untuk belajar meluncur. Adalah posisi pada renang gaya bebas. Posisinya adalah hidrodinamis atau streamline, hampir sejajar permukaan air. Tubuh berputar pada rotasi, gerakan tubuh tidak naik atau turun, ataupun meliuk-liuk. Sedangkan posisi kepala, untuk perenang jarak pendek, kepala agak naik, pandangan ke depan, sedangkan perenang jarak menengah dan jauh, kepala rendah dari permukaan air, pandangan menyudut dari dasar kolam. Selanjutnya adalah gerakan pernapasan dalam renang gaya bebas. Posisi yang terbaik untuk napas pada gaya bebas ini adalah ketika kepala masih rendah di dalam air dan mulut membuka. Keluarnya kepala dari air akan merusak gaya, membuat lelah dan sangat memakan energi. Gerakan pun akan semakin lambat. Langkah pernapasan dalam gaya bebas yaitu memutar kepala ke arah kanan atau ke arah kiri, dan dilakukan saat salah satu tangan keluar dari permukaan air. Untuk melakukan pernapasan, dianjurkan menggunakan mulut, supaya tidak air masuk ke dalam tubuh. Dan saat membuang nafas di dalam air, digunakan hidung. Yang harus diingat adalah sisi kepala jangan terlalu rendah, pemasukan tangan, ibu jari ke bawah, tangan di depan bahu, siku ke atas, lengan hampir lurus. Dan untuk tarik atau dorong, tarik di bawah bahu, dorong melalui paha. Pemulihan kembali, angkat siku untuk mulai mengadakan pemulihan dan bawa melingkar. Selanjutnya adalah gerakan kaki pada gaya bebas. Gerakan kaki pada gaya bebas ini mudah dikuasai, karena kita sudah memulai melakukannya ketika untuk pertama kali kita bergerak di sekitar kolam dan menggerakkan kaki kita ke atas, ke bawah sambil berpegangan pada papan seluncur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gerakan kaki dalam berenang yaitu adalah irama gerakan dalam naik turun mengarah lurus dan naik turun dengan beberapa pukulan kaki. Fase istirahat pada lutut ditekuk untuk melucut atau memukul sudut adalah antara 30 sampai 40 derajat. Dan kedalaman paha ketika memukul atau melucut adalah 20 sampai 25 cm. Sedangkan kedalaman tungkai ketika memukul atau melucut adalah 30 sampai 35 cm. Selanjutnya adalah gerakan lengan pada gaya bebas. Gerakan tangan dari gaya bebas akan menentukan kecepatan dalam berenang. Karena itu perlu dilakukan dengan baik sejak awal, karena gerakan lengan inilah yang menjadi kunci renang yang cepat, efektif dan betul-betul bebas. Gerakan lengan dilakukan dalam 2 tahap. Yang satu dilakukan di dalam air, sementara tangan menarik dan mendorong air ke belakang dengan melajunya tubuh ke depan. Yang satu dilakukan di atas air dengan bergeraknya dengan tangan ke depan sebelum masuk lagi ke dalam air untuk gerakan selanjutnya. Gerakan inilah yang dikenal dengan istilah asing, yaitu recovery atau pemulihan kembali. Tetapi semua gerakan ini dilakukan secara kontinu dan bergantian kanan dan kiri. Sementara satu tangan masuk ke dalam air, yang lain keluar dan bergerak ke depan sebelum masuk ke dalam air. Tetapi ketika lengan yang berada di sisi lain mencapai saat akhir dari gerakan tarikannya.
Demikianlah pemaparan materi tentang renang gaya bebas. Tahukah kamu, manfaat renang gaya bebas? Renang gaya bebas memiliki banyak manfaat. Apa sajakah manfaatnya? Manfaat renang gaya bebas sebagai berikut. 1. Menambah tinggi badan. 2. Melatih otot-otot tubuh. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. 4. Memperkuat pernapasan. 5. Melatih kerja otak. 6. Membentuk postur tubuh ideal. Pembelajaran gerak dasar renang gaya bebas sudah kita lakukan. Pada pembelajaran renang, faktor keselamatan dan keamanan sangat penting. Kita harus menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam pembelajaran renang. Sikap ini juga perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita membiasakan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Sampai jumpa.